Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu Mudah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu di pokok bahasan optika geometri dengan sub pokok bahasan latihan 2 soal cermin. Oke, untuk selanjutnya perhatikan aplikasi konsep dan cara kerja soal. Ya, oke, lanjut ke pembahasan. Latihan 2 soal cermin. Nah, di sini ada soal ya, sebuah benda bercahaya terletak pada jarak 15 cm di depan cermin cekung. Kira-kira di mana jari-jarinya adalah 24 cm. Nah, tentukan sifat bayangan. Nah, untuk menentukan sifat bayangan, maka kita harus nyari S aksen dan M ya. Nah, kita diketahui dulu ini S-nya 15 cm ya. Kemudian di sini R-nya 24, berarti F-nya adalah 12 cm. Ingat di sini S lebih besar dibanding dengan atau lebih panjang dibanding dengan F ya. Dan kurang dari 24 ya atau P atau R ya. Nah, ini berarti benda di ruang 2. Nanti bayangan di ruang 3. Oke. S aksen berapa? Nah, maka gunakan yang ini aja nih, yang gampang aja S F per S min F ya. Oke, lanjut nih, tinggal masukkan 15 karena cerminnya cekung, berarti F-nya juga positif. Tinggal masukkan 12, nah dibagi dengan 15 dikurangi 12. Nah, ini 3 kan? 3. Nah, atau boleh ditulislah ke 12 per 3. Terserah mau dicoret ke 15 atau dicoret ke 12. Hasilnya pasti sama, yaitu 60 cm. Nah, setelah nyari S aksen, kita nyari S, F, M ya. Nah, boleh pakai rumus ini, juga boleh pakai rumus ini ya, terserah mau beli yang mana ya, itu hasilnya pasti sama. Nah, ini yang gampang aja, ini 60 per 15. Nah, ini berarti minus 4 kali. Jadi sifat bayangannya adalah S aksennya positif berarti nyata ya, kemudian M-nya negatif berarti terbalik ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian M-nya di sini ada tulisan 4 ya, 4 kali. Artinya diperbesar 4 kali gitu ya. Itu cara menjawab soal yang berhubungan dengan sifat bayangan. Jadi nanti kalian cari S aksen dan cari M ya. Oke. Nah, ini benar di ruang 2, bayangan pasti ruang 3. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 2 yaitu benda berada pada jarak 10 cm di belakang cermin cekung. Nah, ingat nih, di belakang. Berarti bendanya adalah maya. Maka S sama dengan minus 10 cm ya. Nah, kemudian di sini F-nya langsung ada di situ 15 cm. Oke. Nah, sekarang ditanyakan sifat bayangan. Sama, cari S aksennya berapa, cari M-nya juga berapa. Ya, maka S aksen, nah, gini aja lah, ya biar ngebut, SF per S min F ya. Oke. Nah, ini berarti minus 10 kalikan 15 dibagi dengan minus 10 dikurangi 15 ya. Nah, ini berarti minus ya, minus 150 ya. Nah, di bawah berarti minus 25. Berarti 150 minus dibagi dengan 25 minus berarti 6 ya. 6 apa? 6 cm ya, gitu ya. Nah, jadi nanti S aksennya adalah positif. Kemudian M itu berarti min S aksen per S ya. Nah, berarti min S aksennya adalah 6, kemudian jaraknya adalah minus 10 ya, minus 10. Berarti di sini 0,6. Jadi nanti sifat bayangannya adalah nyata ya, positif. Kemudian M-nya juga positif. Kemudian M-nya 0,6. Artinya nih nyata sama tegak ya. Nyata sama tegak, pembesarannya 6 kali, 0,6 kali. Gitu ya jawabnya. Benda di ruang berapa coba? Benda karena di belakang cermin cekung, itu benda berada di ruang 4. Bayangan pasti ruang 1. Jumlahnya harus sama dengan 5. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, soal 3. Sebuah benda berada di depan cermin cekung bertitik api sekian, 10 cm ya, hingga bayangannya diperbesar 5 kali sama tegak dengan bendanya. Tentukan jarak benda ke cermin. Nah, ditanyakan S-nya berapa? Oke, kita bahas ya. Nah, M di sini diketahui 5 kali. Nah, artinya apa? Ini sama tegak. Berarti nanti M-nya positif ya.
positif itu ya. Dah. Nah, kemudian F-nya di sini 10 cm. Cekung dulu ya. Nah, masukkan ke sini minus S aksen per S. Tetap dirumus harus pakai minusnya. Nah, sedangkan di sini M-nya positif, berarti langsung aja 5 minus S aksen per S. Maka S aksen sama dengan minus 5S. Ya, gitu. Nah, masukkan ke persamaan ini. 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F ya. Maka 1 per S min 1 per 5S ya. Nah, sama dengan 1 per 10 ya. Oke, 5S bagi S berarti 5 dikurangi 1 dibagi dengan 5S ya. Sama dengan 1 per 10. Coret nih. Ini berapa? 4 ya. 4 per S sama dengan 1 per 2. Maka S-nya sama dengan 8 cm ya. Nah, berarti benda di ruang berapa? Ini. Benda karena kurang dari titik api itu berarti benda di ruang 1 ya. Bayangan di ruang 4 gitu ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, nomor 4. Nah, di sini benda berada di sekitar cermin cekung hingga bayangan yang terjadi diperbesar 2 kali dan terbalik ya. Sama seperti yang tadi, cuman di sini terbalik. Maka ya M-nya nih, M-nya bernilai minus ya, terbalik kan. Nah, kemudian di sini F-nya itu kebetulan 15 cm. Nah, pertanyaannya tentukan jarak benda dan bayangan. Jadi nanti dicari S aksennya berapa, cari S-nya juga berapa. Nah, terserah mau pakai yang mana. Mau apa maksudnya gini, mau cari S aksen atau cari M ya. Nah, yang penting ini dulu. Cari S aksen atau cari S sama ya. Nanti akhirnya ke situ juga. Nah, di sini terbalik berarti minus 2 sama dengan minus S aksen per S ya. Nah, S aksen sama dengan ini plus ini min jadi plusnya 2 S ya. Masukkan ke persamaan ini. Sama dengan 1 per F ya. 1 per S ditambah ya 1 per 2S sama dengan 1 per 15. Nah, ini berarti 2 ditambah 1 dibagi 2S ya sama dengan 1 per 15. Oke. Nah, 3 kali 15 ini bagi 2. Berarti 3 kali sini ya. 15 berarti 45 per 2. Apaan? Sentimeter ya. Nah, sekarang kita punya persamaan lagi. S aksen sama dengan 2S ya. Berarti tinggal 2 kalikan 45 per 2. Nah, nanti jawabannya adalah 45. Sorry. Nih. Sorry, saya hapus ya. 45 nih cm ya. Itu. Oke, itu jawabannya. Jadi nanti kita jawab ya jangan boleh nggak 22,5 boleh, cuman nanti ya udahlah seadanya aja. Jadi tidak perlu ribet-ribet dengan desimalan. Oke. Itu ya untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Ini cermin cembung ya. Cermin cembung berarti titik apinya negatif ya. Berarti min 20 per 2. Berarti 10 cm. Nah, di depan berarti S-nya itu 30 cm. Nah, pertanyaan tentukan sifat bayangan. Sama seperti ini. Cari S aksen, cari M. Berapa ya? Maka S aksen sama dengan nih. S kali F per S min F ya. Udah. Nah, S-nya adalah 30 ya. 30 kalikan minus 10 ya. Dibagi dengan 30 min 30 min dalam kurung min 10 ya. Ini berarti minus 300 ya. Min 300 dibagi dengan 40 ya. Lihat aja nih. Maka S aksen adalah minus 7,5 ya cm. Artinya apa? Maya. Ya. Nah, sekarang M-nya bagaimana? M-nya ke sini aja. Min S aksen per S. Berarti min. Nah, di sini min 7,5 dibagi dengan 30 ya. Nah, ini 75 bagi 300 ini berarti seperempat. Jadi plus seperempat ya. Nah, berarti nanti sifat bayangannya adalah nyata maya ya. Maya
kemudian M-nya positif, berarti tegak atau sama tegak boleh. Tegak atau sama tegak boleh ya. Kemudian M-nya lagi itu seperempat. Artinya apa? Pembesarannya seperempat. Atau diperkecil 4 kali. Gitu ya. Kalau di atasnya 1, kalau di atasnya 3, misalkan M-nya 3/4, jangan nyebut diperkecil 4 kali. Tapi langsung aja pembesarannya 3/4. Kecuali di atas adalah 1, maka boleh ngomongnya begini, diperkecil 4 kali. Ya. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan ini ngerti ya, soalnya ini sudah 5 jenis soal nih. Oke. Lanjut. Nomor 6. Nah, di sini ada soal ya. Nah, bayangan dari benda berada di depan cermin cembung, pembesarannya seperempat dari benda aslinya dan jarak dan sama tegak. Nah, tentukan jarak benda dan bayangan. Oke, kita pilah-pilah dulu. Nah, di sini tidak ada titik api. Ya udah, kita pakai titik apinya 16 misalkan ya. F-nya misalkan 16 cm ya. Gitu. Nah, sekarang perhatikan ke sini. Sama seperti tadi. Berarti M sama dengan seperempat. Sama tegak ya. Ya. Ke sini dulu. M sama dengan min S aksen per S ya. Terus di sini seperempat min S aksen per S. Nah, nanti diperoleh bahwa S itu crossing ke sini ya. Minus 4 S aksen ya. Gitu ya. Nah, masukkan ke sini 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F ya. Berarti 1 per S. Nah, ganti ya dengan min 4 S aksen ya. Plus ya. 1 per S aksen. Sama dengan minus, ingat nih, di situ 1 per 16 ya. Ini berarti 4S aksen ya. Nah, ini 1 min. Nah, tar dulu. Ini 1 plus ya. Bukan min nih. 1 di sini plus berarti min 4 ya. Ya. Saya hapus yang ini satu lagi. Nah, ini sama dengan minus 1 per 16 ya. Coret aja dengan ini. Berarti ini minus 3 per S aksen sama dengan 1 per 4 ya, min ya. Nah, maka nanti S aksen sama dengan 12 cm ya. S aksennya ya. Ntar saya lihat lagi kalau ini salah ya. Oke, ntar kita cari dulu ya kalau salah benar ya 1 per gitu. Nih. Oke. Yap, benar. Nah, berarti nanti tinggal nyari S-nya. Saya periksa dulu nih kalau salah. Min 4S aksen. Oh, berarti ini begini. Minus 4 kalikan 12. Nah, berarti di sini berapa? Minus 48. Jadi nanti baik bayangan maupun benda itu bendanya benda maya, bayangannya bayangan maya. Tolong perhatikan ini karena ditanyakan gambar apa jaraknya dulu ya, jaraknya. Jaraknya perhatikan nih. Ini benda nih dipantulkan. Tuh ya. Nah, ini bayangan. Nah, ini yang ditanyakan D-nya berapa? D-nya berapa? Nah, berarti nanti tinggal begini. Nah, berarti D sama dengan S aksen ditambah S. Atau S ditambah S aksen sama 12 ditambah 48. Berarti berapa? 60 ya. 60 cm. Gitu ya. Nah, gampang kan? Jadi jarak antara benda dan bayangan. Nah, dari mana? Dari sini nih ke sini. Sorry, tak ke sini ya. Itu berarti 60 cm. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Ya. Di sini ada soal nomor 7 ya. Soal nomor 7, cembung sama ya. Itu jari-jarinya 20 cm ya. Nah, berarti titik apinya udah jelas minus 10 cm ya. Nah, pembesarannya di sini 3 kali. Cuma di sini terbalik ya. Berarti nanti negatif.
Nah, pertanyaannya tentukan letak benda dan bayangan dan lukiskan. Ini ada pertanyaan 3 ya. S-nya berapa? S aksennya berapa? Ya. S-nya, S aksennya berapa? Oke, kita jawab pakai ini. M sama dengan min S aksen per S. Ya. Ini minus 3 sama dengan, nah, di sini min ya. Nah, cari dulu ya. Nih. Nah, ini berarti min S aksen per S. Nah, ini plus berarti S aksen sama dengan 3S ya. Oke, masukkan ke sini 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Berarti 1 per S. Nah, ditambah 1 per 3S sama dengan 1 per, nah ini min ya. Min 10. Nah, berarti 3 ditambah 1. 3S bagi S kan 3. Nah, udah per 3S. Nah, di sini minus 1 per 10. Maka diperoleh nanti S mendengar nih. S mendengar 40 min ya. 40 per 3 cm ya. Itu S-nya. Nah, sekarang bagaimana S aksennya? S aksen itu berarti 3S ya. Tinggal masukkan 3 kalikan minus 40 per 3 ya. Itu hasilnya 40 cm. Jadi nanti bendanya maya pada jarak 40 per 3, kemudian bayangannya juga sama, maya pada jarak 40 cm ya. Oke. Untuk selanjutnya perhatikan karena di sini ada lukis jalan sinarnya, perhatikan. Nah, saya balik lagi ini benda di ruang benda di ruang 2, nanti bayangan di ruang 3. Perhatikan ya. Nah, benda di ruang 2. Sinar tetap datang dari kanan. Saya perhatikan lagi di contoh 1 atau latihan 1 ya. Di situ khusus pembentukan bayangan atau lukisan bayangan. Nih. Sinar datang dari kiri di depan cermin. Nah, menuju benda, pantulkan ya, lewat titik api, perpanjang karena nanti bayangan di ruang 3. Nah, sekarang sinar melalui titik api. Pantulkan sejajar sumbu utama, perpanjang ke belakang. Nah, ini perpotongan. Kita sebut B aksen ya. Itu soal nomor 7. Kalau belum paham lukisan bayangan, maka tolong buka lagi soal 1 ya. Soal 1 latihan melukis ya di situ. Oke. Ya. Nah, begitu penampilan untuk video yang ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian itu bisa mengikuti pembelajaran berikutnya ya supaya nyambung gitu ya. Nah, dan jangan lupa share ke teman kalian supaya mereka juga ikut mempelajari tentang cermin. Nah, oke, bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan terima kasih.